Perkenalkan, nama saya Andreas Patitangguh, NIM 19190109 kelas C. Saya akan menjelaskan tentang obligasi dan penilaiannya. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Pertama, obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman atau bagi emiten penerbit obligasi. Yang kedua, oleh karena itu, emiten obligasi akan memberikan kompensasi bagi investor pemegang obligasi berupa kupon atau bunga yang dibayarkan secara periodik terhadap investor atau fixed income serta pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Beberapa jenis emiten obligasi. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintah daerah. Yang keempat, perusahaan atau pemerintah asing. Karakteristik utama obligasi. Yang pertama, nilai nominal adalah nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi. Yang kedua, nilai intrinsik adalah merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini atau PV dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, suku bunga kupon merupakan suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Yang keempat, peringkat obligasi, penilaian atas risiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Yang kelima, suku bunga mengambang. Suku bunga ditentukan selama periode tertentu atau 6 bulan. Setelah itu disesuaikan setiap 6 bulan berdasarkan suku bunga pasar. Yang keenam, suku bunga nol merupakan obligasi yang tidak membayar bunga tahunan. Yang ketujuh, tanggal jatuh tempo merupakan umur obligasi di mana nilai nominal obligasi harus dibayar. Yang kedelapan, provisi penarikan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi pada jangka waktu tertentu sebelum tanggal jatuh tempo normal. Besarnya provisi penarikan lebih tinggi dari nilai nominalnya. Selisihnya disebut premi penarikan. Besarnya premi penarikan sama dengan bunga 1 tahun jika obligasi ditarik selama tahun pertama. Besarnya premi akan menurun pada tingkat yang konstan sebesar INT atau _N setiap tahun sesudahnya. Yang kesembilan, dana pelunasan. Premi dan dana pelunasan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dari obligasi setiap tahun. In the turn. Yang kesembilan, perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan dewan wali atau wali obligasi yang mewakili para pemilik atau pembeli obligasi. Yang ke-10, tingkat penghasilan sekarang, rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi di pasar. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi dengan jaminan. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aktiva real. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Suatu obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aktiva real tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi. Obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversi obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan dengan harga yang sudah ditentukan sehingga pemegang obligasi berkesempatan untuk memperoleh capital gain. Lanjutan. Yang keempat, obligasi yang disertai waran opsi yang mengizinkan pemegang obligasi untuk membeli saham pada harga yang sudah ditetapkan. Yang kelima, obligasi tanpa kupon. Obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Yang ketujuh, putable bond. Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Yang kedelapan, obligasi pendapatan. Obligasi yang hanya membayar bunga jika laba telah diperoleh.
Yang ke-9, obligasi indeks. Obligasi yang pembayaran bunganya didasarkan atas indeks inflasi sehingga melindungi pemegang obligasi dari inflasi. Yang ke-9, June bond. Obligasi yang memberikan tingkat keuntungan tinggi tetapi mengandung resiko yang tinggi pula. Yang berikut, obligasi euro. Obligasi yang dikeluarkan oleh suatu negara dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang obligasi itu. Yang terakhir, obligasi gadai. Obligasi yang dijamin dengan tanah atau rumah. Penentuan besarnya rate of return. Besarnya rate of return atau yield dari obligasi yang akan dipertahankan sampai hari jatuhnya atau yield to maturity dengan menggunakan rumus jalan pintas atau shortcut formula atau dengan menggunakan tabel present value. Rumus sudah tertulis di depan. C sama dengan bunga tahunan dalam rupiah. F sama dengan harga normal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir tahun. P harga pasar. N umur obligasi. Ada contoh soalnya. Suatu obligasi yang bernilai nominal Rp10.000 mempunyai harga pasar yang Rp9.000. Mempunyai umur 5 tahun dan membayar kupon obligasi 6% setiap tahunnya. Tentukan besar rate of return dari obligasi tersebut apabila obligasi itu akan dipertahankan sampai hari jatuhnya yield to maturity. Jawab dengan menggunakan rumus tersebut. 10.000 dikurang dengan 9.000, 6% dalam kurung 10.000 ditambah dengan bagi dengan 5, yield to maturity sama dengan di bawahnya 9.000 tambah 10.000, bawahnya ada 2 sama dengan 600 tambah 200, di bawahnya ada 9.000, 9.500 sama dengan 8,42%. Yang terakhir, resiko obligasi. Resiko obligasi yaitu yang pertama, interest rate risk pada saat suku bunga di pasar naik. Yang kedua, reinvestment rate risk pada saat suku bunga di pasar turun. Yang ketiga, default risk jika emiten tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang terakhir, liquidity risk jika obligasi tidak liquid. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.